Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan kakak. Pada kesempatan hari ini kita akan pelajari materi kita, yaitu tentang determinan matriks. Jangan kemana-mana, simak terus ya videonya. Nah, sekarang masuk pada materi kita, yaitu tentang determinan matriks. Nah, yang pertama di sini yaitu pengertian determinan matriks. Determinan matriks ialah sebuah nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Determinan matriks A ditulis dengan tanda determinan A seperti ini atau determinan A seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 2x2. Nah, untuk bentuk matriks ordo 2x2 yaitu seperti ini. Matriks A terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, untuk cara menghitung determinan matriks A ini yaitu determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, selanjutnya ini contoh. Tentukan determinan matriks A sama dengan 3, 1, 2, 5. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, rumus determinan matriks A adalah A dikali D dikurang B dikali C, di mana A di sini adalah 3 dan D adalah 5, berarti 3 dikali 5. Kemudian dikurang B dikali C. Nah, B di sini adalah 1 dan C di sini adalah 2, berarti 1 dikali 2. Nah, kita dapat jawabannya yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13. Nah, selanjutnya yaitu determinan matriks ordo 3x3. Nah, untuk bentuk umum matriks ordo 3x3 yaitu seperti ini. A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara menghitung determinan pada matriks dengan ordo 3 terdapat 2 cara, yaitu metode Sarus dan metode minor kofaktor. Nah, di sini yaitu metode Sarus dulu kita bahas. Nah, di sini terdapat matriks A, kita tuliskan matriks A. Nah, untuk metode Sarus kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di belakang matriks yang sudah kita ketahui tadi seperti ini. Kemudian cara mencari determinan matriks A yaitu A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah dengan C dikali D dikali H. Kemudian kita kurangi dengan C dikali E dikali G, kemudian A dikali F dikali H, dan dikurang lagi dengan B dikali D dikali I. Seperti ini ya rumusnya. Nah, selanjutnya sini metode minor kofaktor. Nah, jika diketahui matriks A tadi ini, nah yang pertama kita perlu lakukan itu kita mencari minor elemen matriks. Nah, untuk mencari minor elemen matriks yaitu kita cari seperti ini, minor 1, 1. Nah, minor 1, 1 ini kita bisa mencarinya bagaimana? Kita menutup baris pertama dan kolom pertama karena ada di minor 1, 1. Nah, kita dapat di sini matriksnya berbentuk matriks 2x2 yaitu E, F, H, I. Kemudian kita kalikan E dikali I, kemudian kita kurangi F dikali H. Kemudian selanjutnya kita cari minor 1,
1, 2. Nah, bagaimana untuk mencari minor 1, 2? Berarti kita harus menutup baris pertama dan kolom kedua. Nah, kita dapat matriks yaitu D, F, G, I. Kemudian kita kalikan D dikali I dikurangi dengan F dikali H. Nah, begitupun seterusnya untuk minor M13. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga yang kita tutup. Maka kita dapatkan hasil seperti ini, matriks DE, GH. Begitupun selanjutnya hingga minor 3 kali 3. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita mencari kofaktor. Nah, kofaktor ini kita dapat dari minor yang kita sudah cari tadi sebelumnya. Tapi dalam minor ini kita beri nilai pada M11 ini positif, kemudian M12 ini negatif, M13 positif, begitupun seterusnya. Kita beri nilai berseling-seling positif dan negatif. M11 positif, M12 negatif, M13 positif, begitu seterusnya hingga M33. Nah, untuk mencari determinan matriks A, sini rumusnya yaitu A pada matriks yang kita sudah ketahui tadi, A ini kita kalikan dengan minor 11 ini. Kemudian kita kurangi dengan B pada matriks yang sudah kita ketahui tadi, kemudian dikali dengan M12 ini. Kemudian kita tambahkan dengan C dari matriks yang kita sudah ketahui tadi, kita kalikan dengan M13. Selanjutnya yaitu contoh, diketahui sebuah matriks A sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 4 dan 3, 1, 2. Tentukan determinan matriks tersebut menggunakan A. metode Sarus, B. metode minor kofaktor. Nah, di sini jawaban yang pertama itu untuk metode Sarus. Nah, metode Sarus tadi, jika kita ketahui matriks A, untuk mencari determinannya berarti kita menuliskan matriks yang kita sudah ketahui, kemudian kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian kita mencari determinannya, kita harus menghitung 1 dikali 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 4 dikali 3, kemudian ditambah lagi dengan 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kita kurangi dengan 3 dikali 1 dikali 3, kita kurangi lagi 1 dikali 4 dikali 1, kita kurangi lagi 2 dikali 2 dikali 2, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 11. Selanjutnya yaitu metode minor kofaktor. Nah, di sini kita mencari minor elemen matriks terlebih dahulu. Nah, di sini M11. M11 ini kita harus mencarinya dengan cara menutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, kemudian kita dapatkan matriks seperti ini. Matriks 2 kali 2 yaitu 1, 4, 1, 2. Kemudian kita kali 1 dikali 2, kemudian dikurang dengan 4 dikali 1. Nah, begitupun selanjutnya M12 berarti kita harus menutup baris pertama, kolom kedua. Berarti kita dapat yaitu matriks 2, 4, 3, 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 2 dikurangi 4 dikali 3. Begitupun seterusnya. Nah, untuk M21 di sini berarti kita harus menutup baris kedua dan kolom pertama. Nah, berarti kita dapatkan matriksnya seperti ini, 2, 3, 1, 2. Nah, adik-adik sudah paham kan? Begitupun seterusnya hingga M33. Kemudian kita mencari kofaktornya. Untuk kofaktor matriks A, kita dapat dari minor yang sudah kita cari tadi, M11 yaitu min 2,
M12 yaitu min 8. Kemudian M13 yaitu min 1. Begitu seterusnya. Kita tuliskan kembali dari minor elemen matriks yang kita sudah cari sebelumnya. Nah, kita dapat seperti ini. Terusnya untuk mencari determinan matriks A yaitu A dikali M11 dikurang B dikali M12 ditambah C dikali M13. Nah, A pada matriks kita ketahui yaitu A adalah 1, kemudian dikali M11-nya berapa? M11-nya tadi adalah min 2. Kemudian di sini ditambah. Kenapa bisa ditambah? Nah, karena syarat M12 ini harus bernilai min, sedangkan di M12 yang kita cari tadi adalah min, berarti min dikali min 8 sama dengan plus. Berarti di sini kita tambah 2 dikali 8 ditambah 3 dikali min 1. Kita dapatkan hasilnya yaitu 11. Selanjutnya yaitu sifat-sifat determinan matriks. Ada beberapa sifat-sifat determinan matriks, yaitu diantaranya yang pertama, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom sama dengan 0, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, kita perhatikan di sini elemen barisnya semua bernilai 0. Pada baris pertama semua bernilai 0. Nah, untuk mencari determinannya berarti kita harus mengalihkan A dikali D yaitu 0 dikali 3. Kemudian kita kurangin B dikali C, berarti 0 dikali 2. Nah, 0 dikali 3 0 dikurang 0 kali 2 0, berarti sama dengan jawabannya adalah 0. Kemudian yang kedua, apabila semua elemen dari salah satu baris atau kolom itu sama dengan elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, pada matriks A ini kita dapat melihat bahwa baris pertama nilainya sama dengan baris ketiga. Kemudian kita akan membuktikan apakah benar determinan matriksnya adalah 0. Nah, di sini kita sudah ketahui rumus untuk mencari determinan matriks 3 kali 3 yaitu 4 dikali 7 dikali 2 ditambah 3 dikali 8 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 dikali 3. Kemudian kita kurang dengan 2 dikali 7 dikali 4 dikurang 4 dikali 8 dikali 3 dikurang lagi 3 dikali 5 dikali 2. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu 56 ditambah 96 ditambah 30 dikurang 56 dikurang 96 dikurang 30. Nah, jawabannya yaitu adalah 0. Selanjutnya yaitu nomor 3, apabila elemen-elemen salah satu dari baris atau kolom adalah merupakan kelipatan dari elemen-elemen baris atau kolom lain, maka determinan matriks tersebut adalah 0. Nah, kita perhatikan matriks A. Kita tuliskan matriks A yang sudah diketahui, kemudian di belakangnya kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua. Nah, dari matriks ini kan kita dapat melihat bahwa pada baris ketiga ini merupakan kelipatan dari baris pertama. Nah, kemudian kita hitung determinannya sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Nah, kita dapatkan hasilnya di situ yaitu 0. Kemudian sifat yang keempat yaitu misalkan matriks A dan B berorder M kali M dengan M elemen N. Jika determinan A sama dengan determinan A dan determinan B sama dengan determinan B, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian yang sifat kelima, misalkan matriks A dan B berorder M kali M dengan M elemen N, jika determinan A sama dengan determinan A dan determinan A transpose sama dengan determinan A transpose, maka determinan A sama dengan determinan A transpose.
Sifat yang keenam, diskalakan matriks A dan B berorder M kali M dengan M elemen N jika determinan A sama dengan determinan A dan determinan inverse A sama dengan determinan inverse A, maka determinan inverse A sama dengan min 1 per determinan A. Kemudian ini adalah tugas. Tugas ini sebagai latihan untuk adik-adik semua ya. Tolong dikerjakan sebagai latihan. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.